kembali lagi bersama saya di channel Afmongeja. Di video kali ini saya akan membahas alur sebuah film yang berjudul Kimenmen Dunjia yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diproduksi oleh Lee Vision Pictures dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama yang sudah banyak membintangi film-film berkelas di Chinese. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan dua orang penjahat yang masuk ke dalam kedai Bajiao. Kedua penjahat tersebut adalah pencuri nomor satu dan anak buahnya. Si anak buah lalu memanggil pelayan kedai dengan nada keras. Dia meminta pelayan untuk menyajikan makanan dan anggur kepada mereka, namun tak ada yang memberikan jawaban. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sedang berlari di lantai atas. Hal tersebut membuat si kedua penjahat kaget. Dan tiba-tiba muncul sosok wanita cantik dan seksi. Ya, ternyata wanita tersebut adalah pemilik kedai. Dia meminta maaf pada keduanya karena sudah membuat mereka menunggu. Wanita itu kemudian mendekati mereka dan memperkenalkan namanya. Wanita tersebut bernama Chuncu. Chuncu kemudian memanggil suaminya. Karena melihat suami Chuncu sangat kecil, si bos penjahat pun jadi berani memegang paha Chuncu yang putih dan mulus. Si bos penjahat kaget karena ada yang menahan tangannya dari bawah meja. Ternyata ada seseorang di bawah meja. Saat si bos mengambil ancang-ancang untuk memukulnya, Chuncu langsung menahan si bos. Chuncu berkata kalau itu anak Chuncu yang bernama Ucil. Si bos pun membatalkan niatnya untuk memukul. Dia mengatakan kalau anak si Chuncu sangat imut dan lucu. Si bos pun menawarkan diri untuk menjadi ayahnya si Ucil. Mendengar hal tersebut, si Ucil menangis karena dia sangat sayang pada ayahnya. Si Ucil marah dan langsung menyerang mereka berdua. Rupa-rupanya si Ucil adalah seekor siluman laba-laba dan si Ucil pun langsung menggigit anak buah si bos hingga mati. Kemudian si Ucil kembali masuk ke rahim ibunya. Setelah itu muncul gadis berambut putih dengan menggunakan sepatu roda. Muncul dari belakang Chuncu sambil membawa sebuah kotak yang dihiasi lilin. Kotak tersebut terbuka dan keluarlah sesuatu dari dalamnya. Sosok tersebut langsung mengambil alih tubuh si bos. Ternyata sosok aneh tadi adalah pemimpin daripada siluman. Si wanita rambut putih menyampaikan pada pemimpin mereka kalau si pendekar yang membawa Jia tidak akan bisa lari jauh karena pendekar itu terluka parah. Kemudian scene berpindah memperlihatkan sosok laki-laki yang sedang berjalan. Saat asik berjalan, ia melihat seorang pria bersama anak buahnya sedang menyiksa seorang wanita di depan orang banyak. Pria yang berani menyiksa wanita tersebut adalah anak seorang bupati. Saat anak bupati hendak akan memukul wanita tersebut, ia langsung menangkap tangan si anak bupati dan langsung memukulnya. Anak bupati dan anak buahnya tak berani melawan dan takut padanya. Ternyata dia adalah anak seorang gubernur dan juga seorang petugas keamanan. Orang-orang di tempat itu memanggilnya dengan panggilan petugas Zhou. Setelah memberi pelajaran pada anak bupati, Zhou lalu pergi meninggalkan tempat itu dan wanita yang disiksa tadi pun mengikutinya dan memanggil Zhou dengan panggilan bos. Wanita itu bernama Flea. Ternyata Flea sering sekali mendapatkan penyiksaan dan selalu mendapat pertolongan dari Zhou. Makanya Flea memanggil Zhou dengan panggilan bos. Zhou sangat dihormati banyak orang karena sikapnya yang suka menolong orang-orang lemah. Para warga selalu ingin memberikan makanan pada Zhou. Makanan-makanan yang diberikan para warga diambilnya dan dia berikan kepada pengemis. Kemudian terlihat seorang prajurit dengan mengendarai kuda menyampaikan sebuah pengumuman. Prajurit tersebut berkata, barang siapa yang bisa menangkap pencuri harta karun yang ada di gambar ini akan diberi upah 1000 keping emas. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang sedang melacak adanya sebuah pancaran kekuatan. Perempuan tersebut adalah salah satu anggota sekte Embun.
Kemudian dia kembali dan menghubungi teman-temannya untuk memberi informasi kalau ia sudah berhasil melacak keberadaan guru mereka. Dia mengatakan kalau dia menemukan pancaran kekuatan Jia yang saat ini dibawa oleh guru mereka. Kemudian dia menambahkan kalau guru mereka mampu menghindar dan lolos dari serangan para iblis di Makan Pangu. Namun sayangnya saat ini dia terluka parah dan bersembunyi di kota Luocha. Mereka harus segera menemukannya sebelum para iblis menemukannya lebih dulu dan memanfaatkan kekuatan Jia untuk membuka segel Raja Iblis. Kemudian scene berpindah di kediaman Zhou. Para petugas dan gubernur sedang mengatur rencana dan membagi tugas, di mana para petugas ditugaskan menangani masalah pencuri nomor 1 yang ada di kota mereka. Ada yang ditugaskan ke arah barat dan ada yang ke arah timur. Sedangkan Zhou hanya ditugaskan mencari anjing Nyonya Sun yang hilang. Zhou sedang memberi hukuman kepada anak Pak Bupati. Setelah melewati hukumannya, anak Pak Bupati memberi Zhou sebuah hadiah dalam sebuah kotak. Awalnya Zhou tak ingin menerimanya. Namun setelah anak Pak Bupati menjelaskan isi kotak tersebut adalah patung yang sangat bersejarah, Zhou kemudian menerimanya. Di malam hari saat Zhou membuka kotak hadiah dan melihat patung pemberian anak Pak Bupati, ayahnya datang menemuinya. Ayahnya datang memarahi Zhou yang hanya membuang waktunya dengan barang-barang yang tak berguna. Dia mengatakan kalau Zhou sudah membuatnya malu karena Zhou petugas yang bisanya hanya main-main. Zhou mengatakan pada ayahnya bagaimana dia bisa menjadi petugas yang baik jika hanya diberikan tugas yang sepele. Ayahnya mengatakan kalau Zhou masih butuh belajar dan belum mampu menangani kasus besar. Hal tersebut membuat Zhou marah dan mengatakan pada ayahnya kalau dia bisa menangani kasus besar. Dia berjanji dalam waktu 3 hari dia akan menangkap penjahat nomor 1. Keesokan harinya Zhou pergi ke kedai Bajiao bersama Flea. Zhou menyamar dan mencari informasi tentang keberadaan penjahat nomor 1. Dia menanyai satu persatu para pengunjung kedai tersebut. Dia menghajar salah satu pengunjung di sana dan Zhou mendapatkan informasi di mana penjahat nomor 1 berada. Tanpa sengaja Zhou menemukan suatu tempat yang mencurigakan. Zhou mencoba melihatnya dari sebuah lubang kecil. Zhou kaget ternyata di ruangan tersebut ada si Ucil yang lagi memotong-motong mayat seseorang. Aksi Zhou diketahui oleh si Ucil dan membuat Zhou jatuh dan lari. Zhou terheran ketika menemui para pengunjung kedai sudah terlilit sarang laba-laba. Kemudian datang seekor laba-laba menyerang Zhou. Untung salah satu anggota sekte embun datang dan langsung menghancurkan monster laba-laba tersebut. Setelah mengalahkan monster laba-laba, para anggota sekte embun pergi dan memberikan mantra penghilang ingatan agar Zhou tak mengingat kejadian yang baru saja dia lihat. Kemudian Flea datang memberi kabar kalau di rumah ayahnya Zhou ditangkap prajurit kerajaan. Zhou dan Flea pun langsung bergegas pergi ke rumah. Di perjalanan Zhou masih bisa mengingat kejadian yang telah terjadi sebelumnya, padahal sekte embun sudah memberikan mantra penghilang ingatan. Sesampainya di rumah, Zhou mendapati ayahnya sudah ditangkap. Ayah Zhou ditangkap karena dituduh mencuri barang berharga kerajaan. Rupa-rupanya ini jebakan yang sudah sengaja dibuat oleh anak Pak Bupati dan ayahnya, di mana patung yang diberikan anak Pak Bupati kepada Zhou berisi barang berharga kerajaan. Dan para prajurit menemukan barang tersebut berada di kamar Zhou. Ayah Zhou kemudian dibawa ke dalam penjara dan mendapatkan hukuman mati dari sang raja. Sedangkan Pak Bupati diangkat menjadi gubernur menggantikan ayah Zhou. Zhou kemudian menyerang anak Pak Bupati, namun sayangnya prajurit kerajaan langsung menghadang dan menghajar Zhou. Anak Pak Bupati lalu memerintahkan para prajurit untuk menghajar Zhou sampai mati. Untung saja Zhou diselamatkan Flea dengan kecepatan kilat yang dimilikinya. Rupa-rupanya si Flea ini adalah salah satu murid dari sekte embun.
Flea membawa Zhou ke hadapan para gurunya untuk diobati. Awalnya para guru tak mau mengobati Zhou karena melanggar aturan Sekte Embun. Karena mengurusi urusan manusia tidak diperbolehkan dalam aturan Sekte Embun. Namun Flea terus ngotot memaksa karena kebaikan Zhou padanya. Para guru pun mengiyakannya dan memberikan Zhou mantra hidup mati. Kemudian diperlihatkan Pak Bupati yang sudah menjadi gubernur memanggil penjahat nomor 1 untuk memberinya upah karena sudah berhasil melaksanakan tugas. Namun tiba-tiba si penjahat nomor 1 malah goyang TikTok dan si pemimpin iblis keluar dari tubuhnya dan berpindah ke tubuh Pak Gubernur yang baru. Saat siuman, Zhou terbangun di suatu kedai. Zhou merasa lapar, namun saat ini Zhou bukan siapa-siapa lagi dan tidak memiliki uang. Karena Zhou sangat merasakan lapar, Zhou pergi ke rumah Pak Camat untuk meminta makan di sana. Sesampainya di rumah Pak Camat, Zhou diberi makan, namun Pak Camat pergi meninggalkannya dan melaporkannya kepada para prajurit. Untung saja Zhou mengetahuinya dan langsung pergi dari tempat itu dengan membawa 1 botol anggur. Di perjalanan dia bertemu pengemis yang selalu diberinya makan. Dia memberikan anggur tersebut pada si pengemis sambil berkata kalau saat ini dia bukan siapa-siapa lagi dan tidak memiliki apa-apa lagi. Kemudian si pengemis meminta Zhou melihat api di depannya dan berkata angin bisa membuat api membesar dan juga memadamkannya. Tapi api tidak ditentukan oleh angin, melainkan manusia itu sendiri. Kemudian si pengemis meminta Zhou untuk mengangkatnya mendekati api, karena si pengemis merasa dingin. Zhou kaget ketika melihat si pengemis tiba-tiba menjadi patung dan hancur. Si pengemis tiba-tiba muncul di belakang Zhou setelah ia mengganti bajunya dengan baju berwarna putih. Si pengemis memilih Zhou dan memberikan jia kepada Zhou. Ternyata si pengemis itu adalah guru dari Sekte Embun yang sedang mereka cari. Zhou kemudian dibawa ke alam bawah sadarnya dan diberi teka-teki jia oleh si guru tersebut. Saat tersadar, Zhou kaget melihat tubuhnya yang bisa melayang dan mampu mengendalikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Melihat kekuatan melayang yang dimiliki Zhou, Zhou pun bergegas ke penjara istana untuk menyelamatkan ayahnya. Sesampainya di penjara istana, ayahnya malah memilih menjalani hukuman dan menyuruh Zhou untuk pergi ke kota Tuanzang untuk meminta bantuannya menangani masalah yang menimpa mereka. Di tengah perjalanan, Zhou berubah pikiran. Dia memutuskan untuk berbalik arah dan kembali menyelamatkan ayahnya. Saat ayahnya akan dipenggal kepalanya, Zhou melemparkan sebuah batu dan mampu menghentikan pedang yang diarahkan kepada ayah Zhou. Zhou segera berlari untuk menyelamatkan ayahnya. Namun Zhou dihadang para prajurit. Zhou tertusuk pedang dan mengeluarkan darah. Semua orang di sana kaget ketika melihat darah Zhou kembali masuk ke dalam tubuhnya dan luka di badannya hilang tak berbekas. Ternyata Zhou saat ini tidak bisa dibunuh oleh manusia karena sebelumnya dia sudah dibacakan mantra hidup mati dari Sekte Embun. Melihat hal tersebut, si wanita rambut putih langsung menyerang dengan berubah menjadi seekor ular besar. Namun para anggota dari Sekte Embun mampu membuat ular tersebut tak berdaya. Kemudian pemimpin para iblis menyerang Flea hingga terlempar. Untung saja Zhou dengan cepat berlari dan menangkap Flea. Melihat pemimpin para siluman mendekati ayah Zhou dan bersiap membunuhnya, Zhou langsung berlari dan menyelamatkan ayahnya. Namun sayangnya salah satu anggota dari Sekte Embun menahannya dan membawa Zhou pergi. Zhou terus berteriak meminta untuk dilepaskan. Namun sayangnya si botak tak menghiraukannya dan terus membawanya. Pemimpin iblis langsung membunuh ayahnya hingga hancur menjadi abu.
Zhou sangat marah dan jia pada tubuhnya bereaksi. Namun saat ini tubuh Zhou belum mampu mengendalikannya dan membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Para anggota sekte embun membawa Zhou pergi. Saat si wanita rambut putih mencoba mengejarnya, pemimpin iblis menahannya dan berkata kalau dia sudah memasang penghalang gelap 50 mil dari kota Luocha. Saat Zhou sadarkan diri, anggota sekte embun mengatakan pada Zhou kalau sesuatu yang ada dalam tubuhnya merupakan hal yang sangat penting bagi sekte embun. Dia yakin kalau yang memberikannya pada Zhou adalah guru mereka sebelum dia meninggal. Dia kemudian memberikan dua pilihan kepada Zhou. Pilihan pertama, Zhou dipersilakan untuk pergi sekarang ke tempat pemimpin iblis untuk balas dendam. Dan pilihan yang kedua, mereka akan mengajari Zhou terlebih dahulu sihir fantasi Kimen Dun Jia agar Zhou bisa mengendalikan jia yang ada dalam tubuhnya. Lalu kemudian Zhou diizinkan untuk balas dendam. Zhou memilih pilihan yang kedua. Kemudian sekte embun menyampaikan syarat pertama untuk bisa masuk ke dalam sekte embun, di mana Zhou diminta untuk memanggil mereka guru sebanyak 4 kali. Zhou pun mengucapkannya dan diterima sebagai murid sekte embun. Keesokan harinya, Zhou langsung dilatih oleh keempat gurunya. Singkat cerita, Zhou telah berhasil menguasai jurus-jurus yang diajarkan guru-gurunya. Dan Zhou sudah memenuhi syarat menjadi sekte embun. Kemudian, Flea membacakan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dalam sekte embun. Yang pertama, wajib taat pada misi yang ditugaskan dari langit. Yang kedua, tidak boleh ikut campur urusan manusia dengan menggunakan kemampuan dari sekte embun. Saat akan membacakan aturan ketiga, Flea terhenti karena isi dari aturan ketiga tidak memperbolehkan menjalin hubungan sesama murid sekte embun. Flea terhenti karena Flea sudah mulai suka pada Zhou. Dan aturan yang keempat, tidak boleh menyombongkan diri dengan kemampuan yang dimiliki. Malam harinya, Zhou mengajak para gurunya untuk minum anggur, merayakan keberhasilannya masuk ke dalam sekte embun. Setelah semuanya mabuk dan tertidur, Zhou pergi menemui anak Pak Bupati untuk balas dendam. Karena dendam Zhou begitu besar, sampai dia lupa aturan dari sekte embun. Zhou sempat beradu kemampuan dengan gadis rambut putih. Namun dengan kemampuan Zhou saat ini, Zhou dengan mudahnya mengalahkannya dan membunuhnya. Kemudian pemimpin iblis turun tangan menyerang dan mengambil jia yang ada dalam tubuh Zhou. Saat pemimpin iblis akan menyerang Zhou, tiba-tiba Flea datang menyelamatkan Zhou. Dan hal tersebut membuat Flea terluka parah. Zhou langsung kabur membawa Flea yang sekarat. Namun sayangnya nyawa Flea tak bisa terselamatkan. Kemudian diperlihatkan pemimpin iblis yang sedang membuka portal Raja Iblis di makam Pangu. Hal tersebut diketahui oleh sekte embun dari alarm yang mereka miliki. Sekte embun bergegas berangkat ke makam Pangu dan meninggalkan Zhou dengan mantra pengikat. Setibanya di makam Pangu, para guru Zhou langsung menyerang pemimpin iblis. Namun sayangnya keempatnya bukanlah tandingannya. Tambah lagi pemimpin iblis sudah berhasil membuka portal Raja Iblis dengan jia yang sudah dia dapatkan dari Zhou. Keempatnya terikat oleh sihir pemimpin iblis. Di sisi lain, Zhou berhalusinasi melihat Flea sedang berbicara di sampingnya.
Hal tersebut menenangkan hati Zhou dan mengingat teka-teki yang sudah diberikan pengemis sebelum dia meninggal. Akhirnya Zhou dapat memecahkan dan menciptakan Jia pada dirinya. Kemudian Zhou langsung berubah menjadi gumpalan api bergerak ke makam Pan Gu. Setibanya di makam Pan Gu, Zhou langsung menyelamatkan para gurunya, kemudian menyerang pemimpin iblis. Zhou yang sudah mampu menciptakan Jia pada dirinya dengan mudah menyegel pemimpin iblis. Kemudian Zhou minta maaf pada keempat gurunya karena tidak mampu menahan diri untuk balas dendam. Setelah kejadian itu, Zhou kembali dengan kehidupannya dulu, menjadi petugas Zhou. Seperti biasa, Zhou kembali berhasil menangani masalah anjing yang hilang. Kemudian, Zhou melakukan ritual ibadah di makam Flea dan ayahnya. Tiba-tiba guru Zhou dari Sekte Embun datang untuk meminta Zhou membantu Sekte Embun menangani siluman yang ada dalam gua yang terletak di Sungai Luo. Dan film pun berakhir.